Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Hai, apa kabar semuanya para pemirsa Dunia Fana News dimanapun berada. Semoga pada sehat dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya sebagai pengamat luar negeri khusus untuk negeri jiran Malaysia, saya hendak mengungkapkan sedikit rasa iri saya tentang nasib baik yang menimpa rakyat Malaysia, saudara serumpun saya. Tentu saja makna iri dalam kasus ini adalah bermaksud positif, yakni saya ikut merasa gembira melihat nasib baik orang Malaysia sebagai saudara dekat saya. Berikut ini saya coba kumpulkan beberapa data tentang nasib baik orang Malaysia yang membuat saya iri secara positif. Jadi ini bukan iri dengki yang bermakna negatif. Jadi jangan salah paham ya. Sebagai orang luar dan sebagai pengamat luar negeri khusus untuk negeri jiran Malaysia, saya pikir nasib baik orang Malaysia itu memang sangat beruntung karena mempunyai negara yang aman dan damai serta ekonominya cukup maju dan sejahtera dengan pendapatan per kapita yang cukup tinggi selevel dengan negara-negara maju, yaitu sudah di atas 11.000 US dollar Amerika. Wow, besar ya, cukup besar itu. Nasib baik orang Malaysia itu memang ya baik karena mempunyai pola pikir yang positif, sehingga suka melakukan tindakan yang positif pula. Dari situlah akan muncul kebiasaan-kebiasaan yang membuat orang Malaysia bisa berkarakter positif, yang ujungnya adalah membuat orang Malaysia itu tentu menjadi bernasib baik. Syukur alhamdulillah. Selain daripada ekonomi yang sejahtera, nasib baik orang Malaysia itu juga terlihat dari cara mengelola sistem pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur pertanian, dan pariwisatanya yang baik, sehingga menghasilkan manfaat yang baik dan tak hanya bisa dinikmati oleh orang Malaysia saja, tapi juga warga negara asing dari berbagai penjuru dunia yang datang ke Malaysia untuk keperluan baik itu bekerja, belajar, berbisnis, dan berwisata serta berobat atau berwisata medis di Malaysia. Malaysia untuk saya juga sebagai negara yang multi etnis dan juga multi agama bernasib baik juga karena mempunyai jiwa toleransi yang sangat kuat dan baik, sehingga rakyat Malaysia bisa hidup rukun dan damai jauh dari konflik. Coba mari kita tengok di negara-negara lain, semisal di Timur Tengah dan juga sekarang di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina, yang mana mereka terlibat konflik yang sangat serius, yang tentu saja itu mengorbankan banyak rakyat yang tak berdosa. Jadi Malaysia dalam hal ini tentu bernasib sangat baik, meskipun multi etnis dan agama, namun hidup rukun dan damai. Selain daripada itu, saya pikir nasib baik orang Malaysia itu sebagai negara demokrasi yang sudah dewasa dan matang. Meskipun kalangan elit politiknya suka pada begaduh dan terlibat ketegangan konflik perebutan kekuasaan, namun di kalangan rakyat bawah Malaysia tetap tenang, damai, tidak mudah terbawa arus konflik partisan antar kelompok penyokong partai politik. Dan juga itu bagian dari nasib baik orang Malaysia tentu saja, sebab di negara lain rakyat saling bentrok jadi korban pertarungan elit politik kekuasaan. Nasib baik orang Malaysia lainnya yang saya amati adalah tentang biaya hidup di Malaysia yang tidak mahal, terjangkau oleh rakyatnya. Sebagai negara yang perekonomiannya maju, saya pikir itu bagus, sebab harga kebutuhan pangan di Malaysia itu sangat stabil, tidak naik turun secara drastis dipermainkan oleh para mafia pengusaha kaya, dan biasanya berkong kali kong atau berkonspirasi dengan para penguasa. Itulah sebabnya orang Malaysia itu bernasib baik yang mempunyai sistem perlindungan harga pangan. Di Malaysia saya dengar ada sistem
HET atau harga eceran tertinggi. Jadi para pengusaha tidak bisa mempermainkan harga sesuka hati karena harga sudah dipatok oleh pemerintah Malaysia dengan sistem harga eceran tertinggi. Bila di negara lain yang menganut sistem ekonomi liberal, rakyat sering dijadikan korban permainan harga pangan oleh para mafia pengusaha rakus dan itu sangat merugikan rakyat. Jadi dalam hal ini tentu saja rakyat Malaysia sangat beruntung karena mempunyai sistem pengendalian harga kebutuhan pokok yang sangat efektif dan efisien. Yang lainnya saya pikir apalagi ya tentang nasib baik orang Malaysia. Saya pikir orang Malaysia itu juga bernasib baik karena selalu bersyukur atas segala nikmat dari Allah. Yang salah satu wujud syukurnya itu adalah mereka rajin beribadah dengan cara gemar bersedekah yang sudah menjadi mindset atau dan juga gaya hidup mereka. Gaya hidup sedekah orang Malaysia itu seperti misalnya contohnya adalah pasar percuma atau pasar gratis, yaitu pasar yang digelar di pinggir jalan yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok yang disediakan secara gratis untuk rakyat-rakyat Malaysia yang membutuhkannya. Juga ada keranjang sedekah yang biasa atau keranjang sedekah atau kotak sedekah ya yang biasa terdapat di mal-mal. Itu para pembeli bisa memberikan barang-barang yang dibeli di mal tersebut lalu diberikan di kotak atau di keranjang sedekah yang lantas nanti bisa diambil oleh orang-orang yang memerlukannya. Ada juga gaya hidup sedekah yang lainnya, saya pikir apa ya? Iya ada ya suspended meal. Itu suspended meal itu unik ya, bagus ya. Jadi sistemnya adalah orang memesan makanan di restoran yang menyediakan menu untuk suspended meal. Lantas setelah itu kita beli, lantas kita pesan untuk orang-orang yang memerlukannya. Jadi pihak restoran nanti akan memajang di papan atau whiteboard makanan-makanan suspended yang telah dipesan oleh para pemberi sedekah. Jadi orang-orang bisa datang yang memerlukan makanan ke restoran tersebut untuk mengambil makanan sedekah suspended meal tersebut. Ini sangat amat keren menurut saya, bagus. Jadi dalam hal ini orang Malaysia memang beruntung karena para rakyatnya rajin bersedekah. Dan juga sistem sedekah lainnya di Malaysia ada sedekah online, itu juga sangat bagus. Oke, demikian ya info yang bisa saya sampaikan kali ini tentang sisi atau nasib baik orang Malaysia yang membuat saya iri dan takjub tentu saja. Semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu rajin bersedekah. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.